Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kasih pantun dulu. Ada kupu-kupu, ada ibu peri. Berterbangan di taman bunga lili. Hari ini lagi dan lagi kita dengarkan Getna Sabda pagi ini. Bapak Saudara, bersyukur hari ini kita kembali boleh menjalani aktivitas, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk boleh semangat menjalani hari ini. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita, dan terlebih Tuhan kita membawa cintanya untuk kita menyelamatkan, kita menebus dari dosa, dan kita nggak punya alasan kalau kita hari ini menjadi orang yang tidak semangat. Mari sama-sama kita awali dengan pujian PKJ 183. PKJ 183, mari sebarkan Injil. PKJ 183, mari sebarkan Injil, kita pujikan bersama-sama. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhan agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita berdoa. Tuhan, mengabarkan Injil adalah bagian dari tugas kami di tengah-tengah hidup ini. Sehingga biarlah Tuhan, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mampukan kami agar boleh bukan cuma dengar, tapi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Samuel 11. 1 Samuel 11 kita buka dulu ayat 6 sampai yang ke-15. 1 Samuel 11 ayat 6 sampai 15. 1 Samuel 11 ayat 6 sampai 15. Kita akan baca, perhatikan bareng-bareng. 1 Samuel 11 ayat 6 sampai 15, dengarkan sabda Tuhan. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabesh Gilead. Pada waktu panas, tariknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabesh, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabesh itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas.
Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada lagi 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Bapak Ibu Saudara, ujian. Kita ingat ya waktu sekolah dulu, atau mungkin yang mendengarkan ini rekan-rekan muda yang juga sedang mungkin menuju ujian tengah semester. Ujian itu atau ulangan biasanya adalah hal yang paling menegangkan buat anak sekolah. Paling mungkin ada yang nggak suka gitu ya. Karena ujian ini bukan soal fungsinya yang harusnya membuat kita mengingatkan pelajaran yang udah kita pelajari, tapi hasilnya. Masalahnya yang dilihat sama orang tua hasilnya. Orang tua tuh nggak tahu ya, sekarang udah makin banyak belum orang tua yang fokus melihat prosesnya daripada hasilnya. Tapi rasanya orang masih melihat hasilnya. Mendoakan anak juga masih berharap nilainya bagus gitu ya, bukan prosesnya bagus. Jadi bukan orang masih minta, "Tuhan semoga anakku nilainya 100 semua, nilainya bagus-bagus." Bukan, "Tuhan semoga dari belajar ini anakku bertambah dewasa." gitu. Dan ujian akhirnya selalu dilihat sebagai kesulitan sama anak. Jadi nggak dilihat itu sebagai sebuah perayaan pembelajaran yang harusnya dirayakan, tapi jadi satu hal yang menakutkan gitu. Nah, bicara soal ujian, ujian kesulitan itu hal-hal yang nggak kita sukai. Tapi seringkali Tuhan pakai itu untuk membentuk karakter kita, berproses menumbuhkan kita. Dan ini juga terjadi di prosesnya Raja Saul. Pada awal pengumuman Raja Saul jadi raja, walaupun memang banyak yang mengusulkan orang Israel berharap dia jadi raja, tapi sebenarnya ada juga yang nggak suka gitu ya. Sebenarnya Samuel pun setengah hati, yang lain pun ada beberapa yang nggak mau, dan itu membuat mereka juga sempat ribut. Dan kemudian mereka juga harus berhadapan dengan bangsa lain, harus berperang. Jadi dari konflik internal di dalam sama di luar rame tuh. Jadi ujiannya luar dan dalam. Sehingga mungkin ini membuat pepatah yang pernah kita dengar tuh jadi benar. Tidak ada pelaut yang tangguh muncul di laut yang tenang. Sekali lagi, tidak ada pelaut yang tangguh yang muncul dari laut yang tenang. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak ada bangsa atau pemimpin yang bagus kalau situasinya nggak ada masalah. Kalau hidupnya lempeng atau masalah ada tapi cuman sedikit-sedikit, yang umum-umum, nggak ada kejadian besar, pemimpin dan juga komunitas itu tidak akan bertumbuh. Nah, kepemimpinan Saul justru muncul ketika mereka berhadapan dengan tantangan. Ada bangsa yang mau nyerang mereka. Nah, penting untuk dicatat di sini bahwa yang bekerja bukan cuma Samuel dan juga bangsa, tapi Tuhan juga bekerja mendatangkan kebaikan. Dan hal ini bisa kita lihat bahwa Roh Tuhanlah yang menjadi inisiator yang mengawali masuk ke hatinya Saul, menguatkan Saul dan membuat dia yakin untuk berperang melawan bangsa musuhnya itu. Dan Tuhan pula juga yang menggerakkan hati orang Israel yang tadinya sebenarnya terpecah, antara ada yang sebagian besar udah dukung Saul tapi ada juga yang nggak mau gitu. Tapi akhirnya jadi bisa jalan bareng-bareng karena apa? Tuhan yang menggerakkan hati. Sehingga kemenangan Saul ini adalah kemenangan karena hati yang digerakkan. Dan Saul harusnya menyadari bahwa bukan karena dia, bukan karena bangsanya hebat, bukan karena orang lain, tetapi karena hati. Nah, Bapak Saudara, menggerakkan hati ya. Masalah dan tantangan dalam hidup kita seringkali kan membuat kita mentok. Karena kita kan menyelesaikannya nggak cuma kita dan masalahnya. Ada orang lain gitu ya. Baik itu di toko, di rumah tangga, baik itu di pelayanan. Kita ngadepin orang gitu masalahnya. Nah, tetapi kita percaya dari firman Tuhan hari mau ngajarin kita sesuatu apa, bahwa Tuhan itu bisa menggerakkan hati kok. Mau kita dalam keadaan baik-baik aja nih, kita nggak ada masalah, tapi kalau Tuhan sedang menggerakkan hati kita pisah, maka Tuhan akan membuat orang yang tadinya akur jadi berantem. Bukan akur jadi berantem, bukan Tuhan bikin jadi berantem, bukan, tapi orang jadi lebih ego gitu ya. Atau kebalikannya, Tuhan juga bisa membuat seseorang yang tadinya berantem malah jadi akur.
Jadi bukan Tuhan senang orang berantem atau senang orang mempermainkan perasaan orang, bukan. Tetapi dari proses itu Tuhan pengen kita belajar. Kalau kita akur, gimana cara mempertahaninnya. Kalau kita bertengkar, bagaimana supaya kita bisa akur lagi. Gitu. Nah sehingga masalah itu adalah bagaimana kita menghadapi manusia. Menghadapi sesama, menghadapi keluarga, menghadapi pelanggan, menghadapi teman. Dan dimulai dari sikap hati kita. Bukan kita fokus ke perasaannya orang lain. Ke kita dulu, kitanya udah beres belum? Dan kita percaya orang lain pun kalau kita berdoa, Tuhan, aku hari ini pengen melewati pergumulan ini, masalah ini, aku percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan hati. Kalau Tuhan masih belum menggerakkan hati, berarti Tuhan sedang memproses saya. Tapi kalau Tuhan menggerakkan hati, maka Tuhan juga akan tunjukkan jalan. Jadi apapun kesulitan di depan, gak usah takut. Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Dan Tuhan bisa mewujudkan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan. Yang kita bisa lakukan, percaya, berserah aja, maka Tuhan akan tunjukkan jalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Raja Saul lagi bahwa Tuhan menggerakkan hati. Kami adalah orang-orang yang kadang-kadang terlalu stres kalau udah menghadapi masalah tuh. Jadi nggak fokus sama Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan ajarkan kami lebih banyak berserah. Menyadari bahwa nggak semua masalah kami punya solusinya. Sehingga ajarkan kami pelan-pelan untuk bisa melihat bahwa Tuhan akan tolong juga kok. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menyadari bahwa Tuhan menggerakkan hati, termasuk menggerakkan hati kami untuk belajar sabar, berproses, dan mau berubah jadi lebih baik. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.